Oke, baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Denis Gabriel Timpua dari kelas 5T5 dengan NIM 2302414. Pada saat ini saya akan membahas materi ringkasan saya pada modul ke-5 mengenai reasoning dan pencarian dalam AI. Pada halaman pertama, memasuki pada penalaran dan pencarian AI, ikhtisar dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran AI ini adalah memahami proses reasoning, yakni memahami metode rantai serta siklus mesin inferensi dan algoritma pencarian adalah kunci untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana AI melakukan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Berikut ada mesin inferensi, siklus matchfire dalam AI. Mesin inferensi adalah komponen kunci dalam sistem berbasis aturan yang mendorong penalaran, menggunakan siklus matchfire untuk mencocokkan fakta dengan aturan dan menyimpulkan informasi baru secara efisien. Berikut ada siklus matchfire, terbagi atas 3 poin. Untuk poin yang pertama, mencocokkan fakta dengan aturan menciptakan inferensi baru. Poin yang kedua, aturan penembakan memicu kesimpulan berdasarkan fakta yang cocok. Dan poin yang terakhir, hubungan antara metode rantai menunjukkan alur penalaran. Lanjut ke metode forward chaining, proses penalaran data driven. Forward chaining adalah metode penalaran di mana proses dimulai dari fakta-fakta yang diketahui untuk mencapai kesimpulan. Teknik ini sering digunakan dalam sistem berbasis aturan untuk menghasilkan informasi yang baru. Next, ada diagram metode forward yang ada di gambar sebelah kanan, bisa Anda lihat, yaitu visualisasi proses penalaran data driven. Diagram ini menggambarkan langkah-langkah dalam metode forward chaining, menunjukkan bagaimana fakta yang diketahui digunakan untuk mencapai kesimpulan baru, serta peran siklus pencocokan dan pengaktifan. Berikut ada contoh diagram rantai maju, forward atau forward chaining, bahasa yang ada di dalam modulnya. Forward chaining adalah metode penalaran yang memulai dari fakta yang diketahui untuk mencapai kesimpulan, mengandalkan siklus matchfire untuk menghasilkan fakta yang baru. Berikut ada metode backward chaining. Backward chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari sebuah tujuan atau hipotesis dan bergerak mundur untuk menemukan fakta pendukung, berbeda dengan forward chaining yang bergerak maju dan dari fakta yang diketahui. Ini adalah contoh pencarian mundur atau backward chaining. Dalam metode pencarian mundur, kita mulai dari tujuan atau hipotesis dan bekerja mundur, mencari fakta yang mendukung. Teknik ini membantu dalam mencapai kesimpulan yang lebih cepat dan efisien. Untuk poin berikut ada pada teknik pencarian, sesuai dengan modul yang telah dibagikan, terbagi atas 3 teknik pencarian, yakni yang pertama depth first search, yang kedua breadth first search, dan yang ketiga best first search. Untuk DFS atau depth first search adalah metode yang pencarian yang mengeksplorasi cabang-cabang pohon pencarian sedalam mungkin sebelum kembali. Ini sangat efisien untuk solusi yang dalam dan terstruktur. Dan yang kedua, pada breadth first search atau BFS, yakni adalah menjelajahi semua node di tingkat yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Ini adalah metode yang baik untuk menemukan solusi terpendek dalam pohon pencarian. Dan teknik pencarian yang terakhir yang ada dalam modul yakni best first search atau menggunakan jalur heuristik untuk memilih jalur terbaik yang harus dieksplorasi. Metode ini efisien dalam menemukan solusi yang optimal dibandingkan dengan pencarian yang tidak terarah. Bisa Anda lihat ada beberapa contoh yang telah saya cari di internet mengenai DFS, BFS, dan Best First Search, atau bisa disebut dengan Heuristic Driven Search. Kesimpulan dan rangkuman mengenai ini bisa Anda lihat di gambar kanan saya. Dan untuk materi presentasinya, mengenai materi ini sudah selesai. Saya akan lanjut membahas mengenai laporan tugas AI saya, yakni membuat pohon keputusan dengan menghitung jarak tempuh dan memilih metode mana yang terbaik sesuai dengan kasus tugas pada presentasi materi 5. Pastikan 3 mode teraplikasikan sesuai dengan kasus yang ada.
Berikut adalah contoh kasus yang telah diberikan di dalam modul. Jarak tempuh dari masing-masing kota dengan not awal Jakarta dan not goal atau not akhir di Kediri. Yang pertama saya membahas mengenai depth first search. Di sini saya menandai kota-kota sebagai W1, W2, W3 sampai pada W7 ya di sini. Yang dimana Jakarta ke Purwokerto memakan jarak sebanyak 800 km dan Purwokerto Semarang Purwokerto W2 memakan jarak sebanyak 3000 km dan yang ketiga Purwokerto Surabaya dan kembali ke Purwokerto atau W3 memakan jarak sebanyak 3600 km. Yang keempat Purwokerto Solo Purwokerto atau W4 memakan jarak sebanyak 1000 km. Berikut ada Purwokerto Jakarta W5 memakan jarak sebanyak 800 km dan Jakarta Yogyakarta 1900 km, Yogyakarta Kediri 1500 km total. Jika dijumlahkan mencapai pada angka 12.600 km dengan gambar atau font keputusan decision tree yang seperti ini. Berikut ada breadth first search, sama seperti depth first search, saya menambahkan simbol-simbol di atas. Bisa Anda lihat sendiri di sini dan contoh gambar font keputusannya. Dan juga pada metode yang ketiga ada best first search, metode terpendek yang dibuat dari 3 metode tersebut. Bisa Anda lihat saya akan membahas sedikit mengenai gambar yang telah saya buat, di mana depth first search mendalami sebuah pohon atau decision yang telah saya buat sedalam-dalam mungkin sebelum kembali ke titik awal dan menuju goal atau titik akhir. Dan berikut ada breadth first search, di mana pohon keputusan yang dibuat berdasarkan level dan harus mengikuti jalur agar semua kotak atau semua decision dapat dituju sampai pada garis akhir. Dan yang ketiga ada best first search, yang dimana metode ini menggunakan cara yang paling singkat agar dapat sampai ke garis akhir. Berikut ada kesimpulannya. Saya membuat tabel dengan 4 isi di dalam berisikan metode, jalur yang ditemukan, total jarak, dan karakteristik. Untuk karakteristik mungkin saya sudah jelaskan pada presentasi sebelumnya. Saya hanya akan menyebutkan jalur yang ditemukan, total jarak, dan metode yang digunakan. Untuk metode pertama DFS, jalur yang ditemukan adalah Jakarta, Purwokerto, Semarang, Purwokerto, Surabaya, Purwokerto ke Solo, Solo ke Purwokerto, ke Jakarta, ke Yogyakarta, dan sampai pada garis akhir Kediri, dengan total jarak 12.600 km. Berikut ada BFS atau breadth first search, yakni jalan yang ditemukan adalah Jakarta ke Purwokerto, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan sampai pada garis akhir Kediri, dengan total jarak 4.800 km, dan metode yang terakhir ada best first search, dengan jalur yang terpendek dengan Jakarta, Yogyakarta, Kediri, 3.400 km total jarak yang ditempuh. Dari ketiga metode pencarian yang diterapkan pada kasus perjalanan Jakarta ke Kediri, terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Metode DFS memang berhasil menemukan solusi, namun karena menelusuri cabang terdalam tanpa mempertimbangkan bobot jarak, total jarak yang diperoleh menjadi sangat besar, yaitu 12.600 km. Sementara itu, BFS atau breadth first search bekerja lebih sistematis dengan menelusuri level demi level, sehingga jalurnya lebih efisien daripada DFS. Tetapi masih belum memberikan hasil paling optimal karena tetap menempuh jalur yang lebih panjang. Adapun best first search terbukti paling efisien atau paling singkat karena menggunakan pendekatan heuristik yang mampu memilih jalur paling menjanjikan menuju tujuan. Dalam kasus ini, metode tersebut memberikan hasil dengan jarak yang paling pendek yaitu 3.400 km hanya dengan melewati Jakarta, Yogyakarta, dan Kediri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk kasus perjalanan Jakarta menuju Kediri, metode yang paling tepat digunakan adalah best first search karena tidak hanya menemukan solusi, tetapi juga memberikan hasil yang paling optimal dan efisien. Demikian video tugas saya mengenai materi 5 hari ini.
Terima kasih.